Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses belajar mengajar kita melalui via online ya. Dan tak lupa juga kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, ya semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita mengikuti proses belajar online, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya. Jadi untuk materi hari ini ya itu membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan ya. Di sini ada video penjelasan mengenai materi tersebut. Silahkan dinonton sampai habis ya. Di akhir video ada latihan soal, silahkan dikerjakan ya. Yang pertama kita bahas adalah satuan jarak. Jarak dapat dinyatakan dengan satuan kilometer atau biasa kita singkat km, meter atau m, sentimeter atau cm, dan lain sebagainya. Kilometer atau km digunakan untuk menyatakan jarak yang sangat jauh. Misalnya, jarak antara dua kota. Meter atau m digunakan untuk menentukan jarak dua rumah yang berdekatan. Dan sentimeter atau cm digunakan untuk menyatakan jarak yang biasanya bisa diukur dengan penggaris. Baik, sekarang perhatikan satuan jarak berikut. Nah, kita buat tangga seperti ini ya. Pasti kalian sudah pernah di kelas 4 dahulu. Yang paling atas adalah kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap satu kali turun tangga dikalikan 10. Dan setiap kali naik satu tangga dibagi dengan 10. Atau lebih mudahnya ditambah angka nolnya ya setiap kali turun. Jadi kalau satu kali turun nolnya ditambah 1 atau dikali 10. Setiap dua kali turun berarti bukan dikali 20 tapi dikali 100 atau nolnya ada 2 sesuai dengan banyak tangga turunnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Molly punya lagu nih, judulnya Satuan Jarak. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, lalala. Tiap turun dikalikan 10. Tiap naik dibagikan 10. Gampang sekali kan? Bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Baik, sekarang kita coba contoh soal ya. Ini adalah tangga satuan jarak yang tadi.
Ada contoh yang pertama yaitu 29 km sama dengan titik-titik sentimeter. Jadi kilometer dirubah menjadi sentimeter. Kita lihat di tangga, nak. Kilometer ke sentimeter itu turun berapa tangga? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga. Jadi kita tulis 29 dikali 1 atau 100.000. Nolnya ada 5, sesuai dengan banyak tangga turun tadi. Sama dengan 29 dikali 100.000 adalah 2.900.000 cm. Jadi 29 km sama dengan 2.900.000 cm. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. 12.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, kita lihat di tangga ya. Meter ke kilometer naik apa turun? Naik kan? Berarti tandanya adalah dibagi. Sekarang kita hitung, naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Jadi dibagi 1000. Atau bisa kita tulis 1 ditambah nolnya 3. Jadi 12.000 dibagi 1000, nolnya bisa dicoret ya. 12.000 ada nolnya 3, kita coret 3. Dan 1000 juga ada nolnya 3, kita coret 3. Sehingga tinggal 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi 12.000 meter sama dengan 12 kilometer. Mudah bukan? Ya, berikutnya kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan satuan jam, menit, dan detik, bukan? Nah, sekarang, tahukah kamu hubungan ketiga satuan waktu tersebut? Perhatikan satuan waktu berikut. Nah, ini ada tangga satuan waktu ya. Yang paling atas sendiri jam, yang tengah menit, yang paling bawah detik. Jam ke menit dikali 60 setiap 1 kali turun. Menit ke detik dikali 60. Tapi kalau jam ke detik, kan turun 2 tangga. Jadi dikali 3.600. Kebalikannya sekarang. Detik ke menit naikkan, jadi dibagi 60. Kemudian menit ke jam, karena naik tangga, juga dibagi 60. Sedangkan detik ke jam, naik juga kan 2 tangga, jadi dibagi 3.600. Bisa disimpulkan sebagai berikut. Jam ke menit dikali 60, menit ke detik dikali 60, jam ke detik dikali 3.600, detik ke menit dibagi 60, menit ke jam dibagi 60, dan detik ke jam dibagi 3.600. Dan dapat disimpulkan juga menjadi 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ini Ibu ada lagu satuan waktu yang memudahkan kalian untuk mengingat ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1 jam 60 menit,
1 menit 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Turun dikali, naik dibagi. Inilah satuan waktu. Diingat, dicatat, dan juga dihafalkan. Inilah satuan waktu. Nah, sekarang contoh soal kita coba ya. Soal yang pertama yaitu 1/2 jam sama dengan titik-titik menit. Kemudian 1/2 jam tadi dirubah menjadi pecahan biasa ya. 2 dikali 1 ditambah 1. Jadinya 3/2. Kemudian jam ke menit itu naik apa turun? Turun kan? Jadi dikali 60. Kita lihat di gambarnya di atas ya, tangga tadi. Sehingga 3/2 dikali 60, 3 kali 60, 180 per 2. Jadinya 90 menit. Soal yang kedua, 7.200 detik sama dengan titik-titik jam. Detik ke jam naik bukan? Naik tandanya dibagi. Dibagi 3.600 karena naik 2 tangga. Jadi 7.200 dibagi 3.600 sama dengan 2 jam. Mudah bukan? Materi berikutnya adalah kecepatan. Tahukah kamu apa nama alat pada gambar di samping? Ya, benar sekali. Namanya adalah speedometer. Speedometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan suatu kendaraan. Jarum speedometer menunjukkan kecepatan kendaraan yang sedang melaju. Contohnya 80 km per jam dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita pelajari rumus mencari kecepatan. Ibu mempunyai segitiga sakti yang ibu sebut sebagai rumus Jokowi, yaitu J, K, W. Seperti ini ya segitiganya, di mana kalau atas dan bawah hubungannya adalah dibagi, kalau sejajar hubungannya adalah dikali. Di mana J adalah jarak yang satuannya biasanya menggunakan kilometer atau meter. Sedangkan K yaitu kecepatan, di mana satuannya biasanya adalah kilometer per jam. Dan W adalah waktu. Biasanya satuannya adalah jam, menit, dan detik. Rumus mencari jarak, jadi jaraknya ditutup segitiganya. Sehingga J sama dengan K dikali W, kecepatan dikali waktu. Jika mencari rumus kecepatan, maka K-nya kita tutup menjadi jarak dibagi waktu. Sedangkan mencari waktu, berarti W-nya kita tutup ya, menjadi jarak dibagi kecepatan. Mudah dihafal bukan? Nah, mari kita coba contoh soal yang pertama. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 3 jam. Berapa kilometer jarak tempuh mobil tersebut? Diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian waktunya sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Diminta dalam satuan kilometer. Jadi jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Sama dengan 60 km per jam dikali waktunya tadi 3 jam.
Sehingga 60 kali 3 sama dengan 180. Jam dicoret dengan jam ya, jadi satuannya tinggal kilometer. Jadi, jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 180 km. Baik, sekarang contoh soal yang kedua. Jarak rumah Jose ke sekolah 15 km. Setiap pagi ia berangkat naik sepeda dari rumah sampai ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda Jose rata-rata? Diketahui jaraknya tadi 15 km. Kemudian waktunya 30 menit bisa kita rubah menjadi 1/2 atau setengah jam ya. Kemudian ditanya kecepatan rata-rata Jose dalam satuan kilometer per jam. Jawabnya, kecepatan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Bisa kita tulis seperti ini. 15 km dibagi 1/2 jam. Sama dengan 15 km, mengingat pecahan yang kemarin ya, bagi menjadi kali, syaratnya harus dibalik. Menjadi 2/1 jam. Sehingga 15 kali 2 dibagi 1 jadinya 30 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata sepeda Jose adalah 30 km per jam. Contoh soal yang ketiga. Sebuah bis berjalan dari kota A ke kota B yang jaraknya 240 km dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jam waktu yang ditempuh bis tersebut? Diketahui jaraknya tadi 240 km. Kemudian kecepatan bisnya 60 km per jam. Yang ditanyakan waktu diminta dalam satuan jam. Jadi, rumusnya mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Bisa kita tulis 240 km dibagi 60 km per jam. Jadinya hasilnya adalah 4 jam. Jadi, waktu yang ditempuh bis tersebut adalah 4 jam. Mudah kan? Baiklah, selamat belajar anak-anak. Yakinlah kalian pasti bisa. Dan ingat, tidak ada orang yang diciptakan menjadi bodoh. Yang ada hanya orang yang malas untuk berusaha. Jadi, semangat ya!